Audio Jungle. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang kisah hidup saya ketika divonis dokter saya menderita suatu penyakit yang membuat saya shock. Apa yang Anda bayangkan jika mendengar kata vonis? Dan bayangkan selanjutnya kata vonis itu ditujukan kepada Anda. Dan jika vonis itu datang dari seorang dokter spesialis setelah memeriksa kesehatan Anda, tentu banyak pikiran berkecamuk di benak Anda. Ada perasaan takut, khawatir, ngeri, dan lain sebagainya. Itu yang pernah saya alami ketika seorang dokter penyakit dalam memvonis saya bahwa saya mengidap penyakit hepatitis C. Lebih jauh, dokter tersebut mengatakan kemungkinan ada efek lainnya, yaitu siriosis atau kerusakan fungsi hati. Berawal ketika masa raya Pentakosta tahun 2019, saya merasakan ketidaknyamanan tubuh, lemas, mual, meriang, perut kembung, dan sebah. Dan puncaknya, saat itu saya mengalami buang-buang air dan berwarna hitam. Kemudian saya periksa ke bidan yang dekat di rumah. Ada pertolongan pertama dan bidan itu memberikan obat. Saya minum obat itu, besoknya terasa lebih enak. Besok lagi ketika menjelang tidur malam, saya merasakan perut yang sangat tidak enak, sebah, seperti asam lambung naik. Dan saat itu terus saya muntah-muntah, dan dalam muntah saya itu ada warna kehitam-hitaman. Sudah lega, tetapi ketika malam kira-kira jam 11 saya muntah-muntah lagi, dan ada darah, ada warna kemerah-merahan. Saya merasa deg-degan juga, kok ada darah? Tapi suami saya bilang, bukan, itu tadi bukan darah. Ya mungkin menghibur saya. Kemudian ketika memasuki hari doa Pentakosta ke-8, saya masih sempat datang. Dan besoknya saya periksa lab. Sebelumnya Dinda mengantar saya ke rumah sakit terdekat, dan dokter tersebut mengatakan saya harus segera ke dokter spesialis. Namun saat itu sudah menjelang Lebaran, banyak dokter yang sudah libur. Kemudian Dinda mencari-cari dokter spesialis yang masih praktek saat itu, dan ada satu di rumah sakit di Bekasi. Saya dengan Dinda dan mantu diantar ke sana, dan itu satu-satunya spesialis penyakit dalam yang praktek saat itu. Kemudian saya diperiksa, diberi resep obat dan surat pengantar untuk periksa lab. Terus besoknya baru saya ke lab. Hasilnya ternyata HB saya hanya 6,8. Kemudian disarankan untuk mengonsumsi makanan yang dapat menaikkan HB. Seminggu kemudian saya periksa lagi lab untuk mengecek apakah HB saya sudah naik apa belum. Ternyata HB saya malah turun, yang tadinya 68 menjadi 67. Dan saat itu anak saya Ditya dan suaminya datang ke rumah. Begitu mengetahui HB saya turun, langsung saya dibawa ke IGD di sebuah rumah sakit di Bekasi. Puji Tuhan, dalam perjalanan saya mohon pada Tuhan berikan kemudahan. Saya selama ini belum pernah sakit dirawat ataupun ke IGD. Dan puji Tuhan, dokter di IGD dengan melihat hasil lab saya menganjurkan saya harus rawat inap. Namun karena saat itu kamar penuh, jadi harus menunggu di IGD sambil ditangani oleh dokter
untuk minum obat dulu. Besok harinya jam 6:30 baru mendapatkan kamar. Kemudian atas pertolongan rumah sakit, juga bantuan dari jemaat, majelis, ternyata dari rumah sakit mendapatkan bantuan dari Jakarta dan darah itu dapat ditransfusikan ke tubuh saya. Setelah menjalani transfusi 2 kantong, dicek lagi HP-nya sudah ada kenaikan. Dan melalui pemeriksaan dokter penyakit dalam di rumah sakit itu, saya harus USG, harus cek darah lagi. Setelah diperiksa kembali hasilnya, saya harus menjalani endoskopi. Dan dari endoskopi itu ternyata ditemukan ada benjolan-benjolan di dalam usus antara tenggorokan sampai ke perut. Ada benjolan-benjolan, dan benjolan-benjolan itu harus diikat dengan alat yang namanya legator. Dan alat itu tidak tersedia di rumah sakit tersebut, dan harganya pun tidak murah. Atas pertolongan Tuhan, juga rujukan dari dokter, ada perawat yang mempunyai alat itu karena dia mendapat door prize dari rumah sakit. Setelah kami menghubungi perawat itu dan kami memperoleh alatnya dengan harga yang murah. Setelah HP saya di angka 8, maka tindakan operasi pemasangan legator dilaksanakan. Antara perasaan takut ingin sembuh dan bermacam-macam berkecamuk di hati saya. Bayangan saya operasi itu menakutkan, karena saya belum pernah mengalami, terlebih harus dirawat, dibius, masuk ruang operasi. Udah bayangan saya menakutkan, tetapi saya pasrah. Saya mohon terus kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ini cara Tuhan untuk memulihkan saya. Singkat cerita, setelah menjalani operasi dan observasi kembali sebulan berikutnya, ternyata benjolan itu sudah menghilang. Puji Tuhan, semuanya itu adalah mujizat. Sambil juga saya mengonsumsi makanan yang benar-benar sehat seperti yang dianjurkan oleh dokter. Sejak itu saya setiap bulan harus kontrol. Setelah menjalani pengobatan dan dokter memvonis saya bahwa saya mengidap hepatitis C, dan menurut dokter sakit hepatitis C itu sekarang bisa disembuhkan dan harus mengonsumsi 2 macam obat, dan 2 macam obat itu tidak tersedia di rumah sakit, harus diusahakan sendiri dan harganya mahal menurut kami yang sudah pensiunan ini. Kemudian dokter menawarkan ada jalan keluar bila memang tidak bisa membelinya. Ada rumah sakit di Jakarta yang menyediakan program obat gratis. Akhirnya dokter itu merujuk kami ke rumah sakit di Jakarta. Kebetulan dokter spesialis itu juga dokter ahli di rumah sakit tersebut. Atas saran dokter itu, kami selanjutnya mengadakan pemeriksaan sebulan sekali di Jakarta sambil menunggu obat gratis itu yang dari pemerintah. Sejak kami dirujuk ke rumah sakit di Jakarta, kira-kira kurang lebih
hampir 6 bulan. Setelah 6 bulan ada berita dari suster yang memberi kabar bahwa obat gratis itu sudah tersedia dan kami diharapkan segera ke sana. Suster yang baik itu beberapa bulan yang lalu terkena COVID dan meninggal. Ketika pemeriksaan dengan minum obat gratis itu sudah berjalan 6 bulan, dokter menyarankan saya harus cek darah untuk memeriksa apakah virus itu masih terdeteksi atau tidak. Tapi menurut dokter, ketika sudah mengonsumsi obat itu 6 bulan, harusnya virus itu sudah tidak terdeteksi. Kemudian bulan Juni 2021 kami melakukan cek darah dan ternyata hasilnya agak lama, padahal harusnya tanggal 17 Juni itu kami kontrol, tapi hasilnya belum ada. Akhirnya kami mundur dan rencananya tanggal 24 Juni mau kontrol, ternyata kami harus swab, gejala-gejala terpapar ada. Tanggal 25 Juni hasil swab saya dan suami positif. Akhirnya kami harus isoman dulu dan memberi kabar kalau kami kontrolnya belum bisa sekarang. Setelah hasilnya selesai, kami lihat hasil lab itu virus sudah tidak terdeteksi. Puji Tuhan, luar biasa mujizat-Mu. Tapi kesempatan kami untuk kontrol kembali belum kami laksanakan karena adanya PPKM juga. Kami masih takut karena virus COVID-19 masih merajalela. Hingga pada saat ini kami akan merencanakannya bulan ini, namun kami harus mengurus vaskes dulu ke puskesmas. Tapi puji Tuhan bahwa hasil itu sudah terdeteksi, sangat menggembirakan saya dan keluarga. Di dalam menghadapi pergumulan sakit itu, saya dikuatkan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mengapa janji ini tidak kita berdayakan? Jika kita bertautan erat dengan tangannya, maka semua masalah kita selalu ada jalan keluar. Seberat apapun masalah kita, Yesus akan memberikan jalan keluar yang melegakan kita. Juga dengan Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Demikian saudara-saudara terkasih, pengalaman saya di dalam saya menjalani pengobatan hepatitis C. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Tuhan memberkati.